Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh ilmu, cerita, dan energi positif. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang, baru beberapa detik ngobrol, tapi rasanya langsung bikin kagum, terpesona, bahkan sampai merasa segan? Lah padahal dia nggak ngomong banyak, tapi auranya, wih, berasa banget. Bisa bikin orang diam dan tunduk. Nah, bisa jadi dia termasuk pemilik weton dengan kekuatan magnetis. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini terus berkembang. Tekan tombol like-nya, share ke teman-temanmu yang penasaran soal weton, subscribe kalau belum, dan tulis sholawat di kolom komentar agar hidup kita selalu diberkahi. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Di balik itu, tersimpan energi, karakter, bahkan aura yang bisa memengaruhi kehidupan seseorang. Nah, kali ini kita akan bahas 5 weton yang dikenal punya kekuatan magnetis luar biasa. Sekali hadir, semua orang tunduk. Bukan karena takut, tapi karena terpukau. 1. Rabu Pahing, sang pemimpin lahir. Sahabat semua, kita mulai dengan salah satu weton yang paling disegani dan sering dianggap membawa aura kepemimpinan alami sejak lahir, yaitu Rabu Pahing. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal lahir di weton ini, coba perhatikan baik-baik, pasti ada satu kesamaan. Sejak kecil, mereka ini punya pembawaan yang kalem tapi tegas. Mereka bukan tipe yang banyak bicara atau suka tampil mencolok. Tapi, ketika mereka muncul di tengah keramaian, semua mata langsung tertuju. Ada magnet yang membuat orang ingin mendengarkan, ingin mendekat, dan bahkan ingin mengikuti arahan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena dalam perhitungan Jawa, Rabu Pahing memiliki neptu yang tinggi, yaitu 16, hasil dari Rabu, 7, dan Pahing, 9. Neptu ini dianggap membawa kekuatan spiritual dan mental yang besar. Mereka diberkahi dengan kebijaksanaan alamiah, dan hal ini memancarkan wibawa yang tak bisa dibeli dengan penampilan atau status sosial. Orang-orang Rabu Pahing punya ciri khas yang jarang ditemukan di weton lain. Salah satunya adalah kemampuan mengambil keputusan yang cepat tapi tetap matang. Mereka bisa membaca situasi dengan tenang, tidak terbawa emosi, dan saat orang lain masih bingung, mereka sudah punya solusi di kepala. Makanya, dalam kelompok atau organisasi, orang Rabu Pahing sering dijadikan pemimpin. Bahkan kalau awalnya mereka nggak mau, tetap saja akhirnya didorong ke depan karena dianggap paling bisa diandalkan. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan kerja. Seorang Rabu Pahing biasanya nggak perlu promosi diri untuk dapat posisi bagus. Atasan dan rekan kerja justru yang sering mempercayakan tanggung jawab besar ke mereka. Padahal, mereka bukan tipe yang suka pamer atau cari muka. Dari sisi komunikasi, mereka ini hemat bicara tapi sekali bicara, semua mendengarkan. Nada suaranya cenderung stabil dan nggak meledak-ledak. Tapi justru itu yang bikin orang respek. Karena mereka tidak berbicara untuk mengesankan, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai. Karakter ini mirip dengan filosofi seorang pemimpin sejati. Tenang, kuat, dan berpengaruh tanpa harus mengintimidasi. Nah, magnetisme orang Rabu Pahing juga terasa di lingkungan sosial. Saat hadir di acara keluarga, kampung, atau komunitas, mereka kerap menjadi tempat bertanya atau tempat curhat. Orang merasa nyaman, karena aura mereka memberi rasa aman. Bahkan kadang, kehadiran mereka saja sudah cukup membuat suasana menjadi lebih tertata. Tapi ingat, sahabat, kekuatan besar juga datang dengan tantangan besar. Orang Rabu Pahing terkadang bisa terjebak dalam kesombongan yang tak disadari. Karena sering dianggap paling bisa dan paling dipercaya, mereka bisa tanpa sadar merasa bahwa hanya dirinya yang benar. Nah, disinilah pentingnya introspeksi. Mereka harus belajar menerima masukan dan membiarkan orang lain juga berkembang. Tips buat kamu yang punya weton Rabu Pahing. Jaga kerendahan hati. Karena semakin kamu rendah hati, semakin besar wibawa yang terpancar. Gunakan pengaruhmu untuk menuntun, bukan mendominasi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu punya kecenderungan perfeksionis. Tapi ingatlah bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk bisa bermakna. Dan buat kamu yang berteman, bekerja, atau hidup bersama orang Rabu Pahing,
belajarlah dari ketenangan mereka. Mereka ini bisa jadi guru kehidupan yang hebat, bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus mendengarkan. Terakhir, orang-orang dengan weton Rabu Pahing sangat cocok berada di bidang kepemimpinan, pendidikan, militer, organisasi sosial, hingga politik. Tapi apapun jalan hidupnya, satu hal yang pasti, mereka terlahir dengan energi magnetis yang membuat orang lain tunduk, bukan karena takut, tapi karena respek yang tulus. Jadi kalau kamu lahir di Rabu Pahing, jangan ragu untuk terus berkembang dan gunakan anugerah ini untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Ya. 2 Sabtu Legi, si pendiam penuh pesona. Sabtu Legi. Sekilas terdengar sederhana. Tapi jangan tertipu. Di balik ketenangan dan kesederhanaan orang yang lahir di weton ini, tersimpan kekuatan magnetis yang halus tapi kuat. Mereka ini bukan tipe yang suka jadi pusat perhatian, bukan juga yang hobi tampil mencolok. Tapi entah kenapa, kehadiran mereka selalu dirasakan, dihargai, dan sering bikin orang penasaran. Mereka seperti air yang tenang, tidak berbuih, tidak riuh, tapi menyejukkan. Bahkan bisa menyapu perlahan dan meninggalkan kesan mendalam. Sabtu Legi adalah salah satu weton dengan karakter introvert magnetis. Mereka tidak suka membanggakan diri, tapi justru karena itu orang-orang jadi semakin tertarik. Seringkali tanpa sadar, mereka jadi tempat curhat, jadi penyambung lidah keluarga, atau bahkan orang yang diam-diam disukai banyak orang. Secara spiritual, Neptu Sabtu Legi cukup kuat, 14, dari Sabtu, 9, dan Legi, 5. Kombinasi ini menunjukkan keseimbangan antara logika dan perasaan. Mereka punya empati yang dalam, tapi juga mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Jadi, jangan heran kalau mereka jadi tempat curhat atau dimintai pendapat, karena selain pendengar yang baik, mereka juga memberi nasihat dengan hati. Dari sisi pembawaan, orang Sabtu Legi itu punya aura, tidak mengancam, tapi bikin nyaman. Dan justru itu yang bikin orang tunduk, bukan karena tekanan, tapi karena ketenangan mereka bikin kita merasa damai. Tatapan mereka dalam, bahasa tubuhnya sopan, dan senyum mereka selalu tulus. Mereka ini seperti pelukan hangat di hari hujan. Namun, karena sifatnya yang tenang, mereka sering disalahpahami sebagai kurang percaya diri. Padahal, orang Sabtu Legi justru sangat mengenal dirinya. Mereka hanya memilih diam karena tahu waktu yang tepat untuk bicara. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang luar biasa. Kalau kamu lahir di Sabtu Legi, kamu adalah tipe yang disukai banyak orang karena aura positifmu. Tapi jangan biarkan rasa malu atau takut membuatmu menutup diri terlalu lama. Dunia butuh ketenanganmu. Suaramu, meski lembut, bisa menenangkan badai. Dan buat kamu yang punya pasangan atau teman Sabtu Legi, jagalah mereka baik-baik. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya penuh makna dan perhatian. Kehadiran mereka bisa jadi harta yang paling menenangkan dalam hidupmu. 3. Senin Kliwon, sang pemikat misterius. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu weton yang paling sering bikin penasaran banyak orang, yaitu Senin Kliwon. Dari luar, orang dengan weton ini sering terlihat biasa-biasa saja. Tapi jangan salah, justru disitulah letak kekuatannya. Mereka punya daya pikat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Seperti ada energi misterius yang menarik perhatian orang. Sekali pandang, langsung melekat di pikiran. Senin Kliwon punya Neptu 12, gabungan dari Senin, 4, dan Kliwon, 8. Angka ini bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga menunjukkan dualitas antara dunia nyata dan dunia batin. Artinya, mereka ini seringkali punya intuisi yang sangat tajam, mampu membaca suasana, dan bahkan bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Sering dianggap sensitif, padahal itu sebenarnya bentuk dari kepekaan energi yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Senin Kliwon jarang terburu-buru. Mereka suka mengamati, mendalami, dan memahami dulu sebelum bertindak. Tapi justru karena itu, orang-orang di sekitar sering merasa penasaran. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa seperti tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu? Disinilah kekuatan magnetis mereka muncul. Dalam hubungan sosial dan asmara, pemilik weton ini sering membuat orang jatuh hati tanpa sadar. Mereka bisa membangun koneksi emosional yang dalam, walau hanya dengan percakapan singkat. Kadang,
Hanya dengan menatap atau memberikan senyum samar, orang bisa terkesan selama berhari-hari. Kalau kamu pernah merasa terbayang-bayang oleh seseorang padahal baru bertemu sebentar, mungkin dia lahir di Senin Kliwon. Mereka juga punya daya tarik karena aura misterinya. Mereka tidak mudah terbuka, tapi bukan karena tidak percaya. Mereka hanya ingin memastikan bahwa energi di sekitarnya aman. Dan ketika mereka sudah mempercayai seseorang, hubungan itu bisa sangat kuat dan bertahan lama. Namun ada tantangan juga. Karena terlalu peka dan cenderung tertutup, mereka bisa menyimpan beban sendiri. Sering merasa lelah secara emosional, karena terlalu banyak menyerap energi orang lain. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk belajar melepaskan dan mencari ruang untuk menenangkan diri. Tips buat kamu yang lahir di Senin Kliwon. Gunakan intuisi dan aura misteriusmu untuk hal positif, seperti membangun hubungan yang dalam dan bermakna. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Belajarlah terbuka pada orang yang bisa dipercaya. Meditasi, journaling, atau sekadar jalan-jalan di alam bisa jadi cara terbaik untuk mengisi ulang energimu. Dan buat yang berteman atau hidup bersama mereka, belajarlah membaca bahasa hati mereka. Mereka mungkin tidak banyak berkata, tapi setiap tindakannya menyimpan makna. Jangan paksa mereka terbuka, cukup hadir dan beri kenyamanan. Mereka akan mendekat dengan sendirinya. 4. Kamis Pon, karismatik dan penuh daya tarik. Sahabat semua, sekarang kita akan bahas weton yang sejak lahir seolah dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian, tanpa mereka harus berusaha keras. Dialah Kamis Pon. Orang-orang yang lahir di weton ini dikenal punya aura karismatik yang sangat kuat, bahkan sejak usia dini. Weton Kamis Pon memiliki Neptu 15, yang merupakan hasil penjumlahan dari Kamis, 8, dan Pon, 7. Neptu ini mencerminkan keseimbangan antara logika, ketegasan, dan daya tarik personal yang alami. Maka tak heran, banyak orang Kamis Pon yang sukses di dunia kepemimpinan, seni, dan komunikasi. Mereka mudah menggerakkan orang lain, bukan karena keras atau memaksa, tapi karena ada daya tarik batin yang membuat orang lain merasa, aku ingin ikut dia. Salah satu ciri khas dari orang Kamis Pon adalah cara mereka membawa diri. Mereka bisa berada di ruangan yang penuh orang, tapi tetap memancarkan kehadiran yang mencolok. Gaya bicaranya tenang, nadanya stabil, dan gesturnya tidak berlebihan. Tapi justru itu yang membuat mereka tampak elegan dan berwibawa. Mereka tidak harus berdandan mencolok atau mengenakan sesuatu yang mahal. Bahkan dengan pakaian sederhana sekalipun, orang Kamis Pon tetap terlihat beda. Aura mereka datang dari dalam. Dari cara berpikir yang dewasa, cara memandang yang tajam, dan cara menyentuh hati orang lain tanpa banyak kata. Dalam pergaulan, Kamis Pon punya kemampuan sosial yang luar biasa. Mereka bisa berbicara dengan siapa saja, dari anak kecil, remaja, hingga orang tua, dan tetap terlihat menyenangkan. Mereka seperti magnet dalam sebuah acara. Kalau ada mereka, suasana jadi hidup. Tapi bukan berarti mereka harus selalu jadi pusat perhatian. Mereka justru tahu kapan harus maju, dan kapan memberi ruang bagi orang lain. Inilah salah satu bentuk kecerdasan sosial yang luar biasa. Namun, daya magnetis ini juga bisa menjadi tantangan. Karena begitu banyak yang tertarik, orang Kamis Pon kadang dikelilingi oleh ekspektasi, disukai banyak orang, diminta memimpin, dianggap dewasa padahal mereka juga manusia biasa yang punya titik lelah. Mereka harus pandai menjaga energi dan belajar berkata, tidak, ketika dibutuhkan. Tips buat kamu yang lahir di Kamis Pon. Gunakan daya tarikmu untuk membangun jaringan dan menyebarkan inspirasi. Kamu punya kemampuan alami untuk mempengaruhi, jadi gunakanlah untuk kebaikan. Jangan ragu istirahat dan tarik diri sejenak saat mulai merasa kewalahan. Jaga sikap rendah hati. Aura yang besar akan semakin bersinar kalau disertai dengan hati yang tulus. Dan bagi kamu yang punya teman atau pasangan Kamis Pon, hargailah mereka bukan hanya karena penampilannya, tapi karena kedalaman dan ketulusan yang sering tersembunyi di balik karismanya. Jangan terlalu menuntut mereka selalu jadi panutan. Berilah ruang agar mereka juga bisa menjadi diri sendiri. 5 Jumat Wage, energi leluhur yang menggetarkan. Dan inilah dia, sahabat semua, weton terakhir yang tak kalah dahsyat daya tariknya, bahkan sering disebut membawa energi leluhur yang sangat kuat, yaitu Jumat Wage. Orang yang lahir di weton ini sering terlihat tenang dan sederhana,
Tapi saat mereka hadir, suasana langsung berubah. Seolah ada getaran energi yang menyebar diam-diam, bukan mengancam, tapi membuat semua orang merasa harus menjaga sikap. Jumat Wage memiliki Neptu 10, dari Jumat 6, dan Wage 4. Meski tergolong angka sedang, justru disitulah letak rahasianya. Neptu ini mencerminkan kestabilan, keheningan batin, dan koneksi spiritual yang dalam. Orang-orang dengan weton ini seringkali tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh mereka terhadap orang lain. Mereka bisa membuat seseorang merasa dilindungi, atau sebaliknya, merasa tidak nyaman jika menyimpan niat buruk di hadapan mereka. Dalam budaya Jawa, weton Jumat Wage dipercaya memiliki energi gaib leluhur yang kuat. Mereka seolah membawa penjaga tak kasat mata, yang membuat mereka jarang diganggu atau diremehkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa bila kamu berniat buruk terhadap orang Jumat Wage, entah kenapa akan muncul rasa bersalah atau terjadi hal-hal yang bikin ciut nyali. Ini bukan karena mereka sakti, tapi karena perlindungan batiniah yang menyertai mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jumat Wage biasanya bukan sosok yang suka bicara banyak. Mereka lebih suka mengamati, memikirkan dalam hati, dan mengambil tindakan diam-diam tapi berdampak besar. Kalau mereka memberi saran, itu bukan asal bunyi. Ada perenungan panjang di baliknya. Dan itulah kenapa setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti membawa bobot spiritual tersendiri. Di lingkungan sosial, mereka kadang terlihat dingin atau tidak mudah didekati. Tapi sebenarnya, mereka hanya hati-hati membuka diri. Ketika sudah merasa nyaman, mereka bisa sangat loyal dan protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Bahkan kadang, mereka rela berkorban secara diam-diam, tanpa ingin dipuji. Namun, kekuatan besar ini tentu datang dengan ujian. Karena sering dianggap misterius, mereka juga sering disalahpahami, dicap sombong, dijauhi karena dianggap terlalu serius, atau malah ditakuti. Padahal, mereka hanya butuh ruang dan waktu untuk membuka diri. Maka penting bagi Jumat Wage untuk tetap menjaga keseimbangan antara menjadi pribadi yang kuat sekaligus terbuka pada cinta dan empati. Tips buat kamu yang lahir di Jumat Wage: jangan terlalu memendam. Belajarlah untuk sedikit membuka perasaanmu agar orang lain bisa mengenal sisi hangatmu. Gunakan energimu untuk menenangkan, bukan menekan. Kamu punya kemampuan untuk menjadi penyembuh bagi lingkunganmu. Lakukan meditasi, doa, atau kegiatan spiritual secara rutin. Itu akan memperkuat aura positifmu dan menjaga koneksimu dengan energi leluhur. Dan untuk kamu yang punya sahabat, pasangan, atau keluarga Jumat Wage, hargailah kedalaman mereka. Jangan paksa mereka berubah jadi sosok yang cerewet atau mudah ditebak. Justru dalam keheningan mereka, tersimpan cinta dan kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau kamu atau orang terdekatmu punya salah satu weton ini, bersyukurlah. Tapi ingat, aura dan karisma itu ibarat pedang bermata dua. Harus dijaga dengan niat baik dan kerendahan hati. Gunakan kekuatan ini untuk membawa pengaruh positif, bukan untuk menyombongkan diri. Kalau kamu bukan salah satu dari 5 weton tadi, jangan berkecil hati. Setiap weton punya keunikan dan kekuatan tersendiri. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali, menerima, dan memaksimalkan potensi kita masing-masing. Jadi, kekuatan magnetis itu bukan sekadar soal wajah tampan atau gaya yang keren, tapi lebih kepada energi dalam yang terpancar dari niat, ketulusan, dan kepercayaan diri. Orang-orang dengan weton ini diberkahi aura yang kuat, tapi mereka tetap harus merawatnya dengan kebaikan hati dan kebijaksanaan. Jadilah pribadi yang memikat bukan karena tampilan, tapi karena ketulusanmu dalam membawa kebaikan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, saya ingin jadi pribadi yang memikat karena hati yang baik. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan tema weton, spiritualitas, dan rahasia hidup lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu.